Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang proses pengesahan yang dilaksanakan oleh PPKI terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Oke, Bapak mau tanya dulu nih sama Elzaira. Kenapa? Ya, Zaira. Tanggal berapa PPKI mengadakan sidangnya yang pertama? Sebentar, Pak. Saya lupa. Tanggal? Sidangnya apa ya? Ya. Tanggal berapa? Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Berarti tanggal 18 Agustus 1945, ya kan? Ya, 1945. Oke, coba Ayesa. Ayesa? Ya, Pak. Ya, ada berapa jumlah anggota PPKI seluruhnya sebelum ditambah dengan anggota baru? Berapa? Ayo, Ayasa. Bengong aja Ayasa nih. Ingat nggak? Coba dibantu. Ilmi, Hafiza. Ada berapa jumlah anggota PPKI? Berapa jumlah anggota PPKI sebelum ditambah dengan anggota baru? PPKI apa? PPKI. PPKI ya. Ada berapa orang? 20 ya? 20? 20 apa 21? Ada satu. Iya, ada 21 orang. Kemudian sebelum sidang ada penambahan 6 orang lagi, ya kan? Kemudian totalnya adalah 27 orang, ya kan? Oke, Gina, Sofi, hasil sidang PPKI kan ada 3 hal, menentukan 3 hal atau memutuskan 3 hal. Apa saja, Sofi? 1. Mengesahkan UUD 1945. Oke, menetapkan UUD 1945. Oke, yang kedua, Kanaya? Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, betul sekali. Yang ketiga, Kiesa. Apalagi hasil sidang PPKI? Kenapa? Hasil sidang PPKI apa saja? Tadi sudah 2 tuh, menetapkan UUD 45, kemudian yang kedua menetapkan atau membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Satu lagi apa? Presiden. Iya, betul. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ya, betul sekali. Nah, itu adalah 3 hasil, ya, 3 hasil sidang yang dilaksanakan oleh PPKI. Salah satunya adalah pengesahan UUD 1945. Oke, kita langsung lanjutkan materi kita. Kelihatan apa yang Bapak share? Sofi, kelihatan Sofi? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, baik. Nah, lalu apa sih sebenarnya arti penting Undang-Undang Dasar 1945 ini bagi bangsa dan negara kita? Ya. Nah, kita tahu bahwa setiap negara itu pasti punya konstitusi, ya, pasti punya undang-undang dasar. Nah, untuk Indonesia, undang-undang dasarnya disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Kenapa? Karena memang ditetapkan atau disahkan pada tahun 1945. Nah, kemudian UUD 1945 ini berisi tentang aturan dasar kehidupan dalam bernegara di Indonesia. Ya, jadi seluruh aturan dasar dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara semua diatur dalam UUD 45. Di situ diatur tentang hak kita sebagai warga negara. Apa saja? Banyak. Ya, misalnya hak kita untuk hidup, hak kita untuk mendapatkan pendidikan, hak kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak kita untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi, hak kita untuk beribadah, beragama dan beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi di situ diatur tentang bagaimana hak kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Juga di situ diatur tentang kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Misalnya kewajiban kita adalah mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban kita adalah mentaati aturan hukum yang berlaku. Kewajiban kita adalah misalnya eh, melakukan bela negara dan lain sebagainya. Ya, kewajiban kita adalah menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Itu semua diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi semua aturan dalam dasar bagi kehidupan bernegara itu diatur di dalam UUD 45. Nah, karena sedemikian lengkap aturan-aturan tersebut, maka kemudian UUD 1945 disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, gitu ya. Dan dia menempati posisi paling tinggi atau posisi pertama di dalam susunan atau hierarki atau tingkatan peraturan hukum di Indonesia, ya. Nah, lalu apa makna UUD 45 menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia? Ada dua makna yang bisa dipetik, yang bisa dipahami dari posisi atau kedudukan UUD 45 sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya. Yang pertama, UUD 45 disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum sebab UUD 45 menjadi dasar bagi pembentukan hukum-hukum atau aturan yang ada di bawahnya. Jadi di bawah UUD 45 itu banyak aturan-aturan. Ada undang-undang, ya, ada peraturan pemerintah, ada ketetapan MPR, ada peraturan presiden dan sebagainya. Nah, semua aturan-aturan tersebut harus bersumber dari UUD 1945 gitu ya. Itu makna pertama. Jadi seluruh aturan yang ada di Indonesia harus bersumber dari UUD 1945. Itu makna pertama. Makna kedua, ya, semua aturan ini yang tadi Bapak sebutkan, tadi ada TAP MPR, ada undang-undang, ada peraturan presiden, peraturan pemerintah dan sebagainya, itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Nah, itu ya. Jadi dua makna UUD 45 merupakan sumber dari segala sumber hukum itu adalah tadi pertama, aturan di bawahnya harus bersumber dari UUD 45, dan kedua, semua aturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 gitu ya. Lalu bagaimana Pak? Sekarang pertanyaannya, kalau ada aturan yang tidak sesuai dengan UUD 45. Misalnya ada undang-undang misalnya saja ada undang-undang yang membolehkan penjualan miras secara terbuka, misalnya minuman keras secara terbuka, misalnya gitu ya. Nah, kita tinggal lihat ya di UUD 45 apakah undang-undang tersebut sesuai tidak dengan UUD 45 ya gitu. Siapa yang bisa menilai? Yang bisa menilai, yang berhak menilai adalah lembaga yang berwenang. Siapa? Namanya adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi inilah yang berwenang untuk menilai apakah sebuah undang-undang itu sesuai atau tidak dengan UUD 45 itu ya. Nah, kita sebagai masyarakat bisa melakukan uji materi namanya terhadap sebuah undang-undang. Jadi misalnya ada sebuah undang-undang, kita nggak setuju nih. Nah, kita sampaikan uji materi atau dalam bahasa undang-undangnya disebut dengan judicial review ya. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi inilah yang akan menilai apakah undang-undang tersebut sesuai atau tidak dengan UUD 45. Seandainya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa undang-undang tersebut tidak sesuai dengan UUD 45, maka Mahkamah Konstitusi berhak untuk membatalkan undang-undang tersebut gitu ya. Nah, makanya kemarin tuh ada pernyataan kemudian tuh dari presiden dan sebagian anggota dewan dan menteri gitu ya, bahwa kalau nggak setuju dengan undang-undang Omnibus Law,
silakan lakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Itu memang jalur yang tepat gitu, jalur yang betul ya, jalur yang sesuai dengan prosedur gitu. Tetapi kalau kita ikuti prosedur seperti itu memang prosesnya panjang ya. Tetapi jalurnya yang betul adalah seperti itu. Apabila ada sebuah undang-undang tidak disetujui, maka masyarakat atau rakyat berhak melakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi ya. Itu prosesnya. Nah, lalu sebagai warga negara tentunya kita harus patuh kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kenapa kita harus patuh? Sebab kepatuhan ini akan mengarahkan kita masyarakat kepada kehidupan yang tertib, teratur, aman, sentosa dan lain sebagainya ya. Lihat aja lah misalnya kalau sebuah rumah misalnya, rumah kalian nggak ada aturan ya, Zaira misalnya pulangnya seenaknya, nggak ada aturan harus pulang malam, pulang nggak boleh malam misalnya, dia pulang jam 12 malam misalnya gitu ya. Kemudian pergi seenaknya nggak pamit, misalnya nggak ada aturan seperti itu, apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi, Elzaira? Pasti di rumah kamu akan nggak nyaman gitu, akan berantakan, ya nggak akan tercipta ketertiban, nggak akan tercipta kedamaian dan sebagainya. Dan begitupun sebuah negara tanpa adanya aturan yang ditetapkan, tanpa adanya rakyat yang mematuhi, maka yang terjadi adalah konflik terus-menerus. Yang akan terjadi adalah permasalahan-permasalahan sosial yang muncul di masyarakat, dan sangat mungkin bisa terjadi perang saudara, bahkan bisa jadi terjadinya perpecahan negara tersebut itu ya. Itulah bahayanya seandainya kita tidak mau mematuhi sebuah undang-undang atau sebuah aturan yang ada di negara kita ya. Lihat aja lah misalnya di hutan juga misalnya. Di hutan yang berlaku apa? Hukum apa? Hukum rimba kan gitu, ya enggak? Hukum rimba bagaimana? Hukum rimba kan sifatnya siapa yang kuat, dia yang berkuasa, kan gitu. Siapa yang kuat, dia yang menang. Dia akan menentukan segalanya, ya. Maka kemudian singa mengklaim dirinya sebagai raja hutan gitu. Padahal nggak pernah kan ada pemilihan raja di hutan, nggak pernah ada, nggak pernah ada pemilu di hutan. Nggak pernah ada tiba-tiba monyet turun dari pohon ya, masuk ke bilik suara memilih singa sebagai raja hutan, nggak pernah ada gitu. Nggak pernah ada juga kodok tiba-tiba lompat dari sungai masuk ke bilik suara memilih singa sebagai raja hutan, nggak pernah ada gitu. Lalu bagaimana hutan bisa singa bisa mengklaim sebagai raja hutan? Sebab dia adalah hewan yang kuat gitu, hewan yang perkasa sehingga dia mengklaim dan semua hewan harus tunduk di bawah kekuasaan dia. Nah, itu yang akan terjadi kalau sebuah negara tidak punya undang-undang, sebuah negara tidak punya aturan, sebuah negara tidak punya hukum yang berlaku di negaranya. Maka akan semaunya nanti pemimpinnya gitu ya. Lihat aja lah misalnya negara-negara yang sedang berkonflik misalnya ya. Suriah sampai sekarang masih berkonflik. Kenapa? Karena memang aturan hukumnya nggak bisa ditetapkan secara baik, secara konsisten di negaranya. Kenapa? Karena presidennya kan kabarnya merupakan presiden yang dipilih oleh negara luar, ya katakanlah oleh Amerika gitu. Jadi si Bashir Assad kalau nggak salah nama presiden Suriahnya itu. Ini kan merupakan presiden boneka dari Amerika, sehingga dia hanya melaksanakan aturan-aturan yang semaunya dia gitu, aturan-aturan yang menguntungkan dari pihak yang berkuasa. Nah, gitu. Sementara rakyat diabaikan. Akibatnya terjadi apa? Konflik terus-menerus, perang saudara, gitu kan. Nah, inilah yang membuat akhirnya Suriah menjadi negara yang terancam keberadaannya. Nah, itulah akibat seandainya sebuah negara dan warganya tidak mau mematuhi sebuah undang-undang yang berlaku di negaranya masing-masing, ya. Nah, itulah. Maka kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus patuh ya, mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebab dengan kita mematuhi aturan-aturan tersebut akan membuat kehidupan kita menjadi tertib dan teratur, menjadi harmonis dan lain sebagainya. Gitu ya.
Ya, ternyata sudah selesai materinya. Inilah arti penting kita, ya, arti penting Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bagi bangsa dan negara. Jadi pentingnya adalah sebagai pengatur, ya, pengatur bagi masyarakat, pengatur bagi rakyat, pengatur bagi bangsa dan negara, sehingga kehidupan masyarakat itu bisa tertib dan teratur, bisa harmonis dan lain sebagainya, ya. Nah, inilah arti penting UUD 1945 bagi kehidupan bangsa kita, gitu, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. El Zaira. Zaira, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Zaira. Enggak, Pak. Ya, oke. Baik, minta tolong semua kameranya diaktifkan dulu ya. Bapak butuh fotonya untuk screenshot nih, untuk sebab diminta laporannya siswa-siswi yang hadir ya. Ya, diaktifkan dulu. Cesara, Nisa diaktifkan, Ainina, Adel, Basmah, Naima, Aisyah, Viryal. Ya. Ini ada 24 ya, 24. Ya. Mana? Basmah diaktifkan dulu. Nur Ainina diaktifkan dulu kameranya. Naima, Aisyah, Viryal, Nisa. Ya. Oke. Basmah. Ya. Kasih Viryal. Ainin, Nak, Nur, Aisyah, Bunga, Naima. Aisyah, hari ini teman-temannya yang nggak hadir, ada kabar sakit atau bagaimana? Oh, Rafaela dia dari pagi nggak masuk, nggak hadir sama sekali. Oh gitu. Kalau yang Iya, lain iya. sih tadi pas pelajaran MTK emang semuanya. Oh gitu, masuk tapi yang sekarang nggak masuk ya. Oke, siap-siap ya. Bapak screenshot ya. 3, 2, 1, senyum. Oke. Sip. Ya. Terima kasih. Ya, baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan silakan sebelum kita akhiri. Ilmi, barangkali mau nanya. Silakan Ilmi. Mau nanya atau enggak? Kaget gitu sih. Nggak ada, sudah jelas ya. Ya, materinya di Bapak upayakan disingkat. Kemudian kalian bisa download juga materinya ya. Materinya Bapak upload ke e-learning. Kemudian videonya juga sudah Bapak siapkan, di-upload di e-learning. Dan kemudian ada satu lagi untuk tugas. Nah, ada tugas ya. Sedikit sih nggak banyak ya. Ada tugasnya, silakan nanti cek juga di e-learningnya masing-masing ya. Tugas untuk yang minggu ini. Yang minggu kemarin tugasnya sudah semua? Sudah, Pak. Sudah ya, sebagian besar sudah. Meskipun ada beberapa, Bapak cek sih ada beberapa siswa yang belum sih, ya. Tapi nanti Bapak kita cek lagi, nanti Bapak akan rekap siapa saja yang belum menyelesaikan tugasnya, biar nanti menyelesaikan tugasnya secara khusus ya. Jadi tidak tertinggal dengan teman-teman yang lainnya. Baik, terakhir ada lagi mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, baik, kalau nggak ada, kita akan akhiri. Jangan lupa nanti dicek e-learningnya ya. Nanti silakan diselesaikan tugasnya. Dan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.